Apa kabar pemirsa? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember dalam sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Prima Fantari, Anda kembali menyaksikan Tajam Sepekan selengkapnya. Anak muda bernama Muhammad Agus Salim terpaksa berurusan dengan pihak berwajib karena menggunakan kaos berlambang Palu Arit. Muhammad Agus Salim dijemput di rumahnya Dusun Sumber Gebang Panti, Jember, setelah seharian keliling mengenakan kaos warna merah darah bergambar Palu Arit, lambang khas Partai Komunis Indonesia. Kini Muhammad Agus Salim menjalani pemeriksaan di Mapolsek Rambi Puji. Di hadapan polisi mengaku kaos tersebut didapatnya dari pamannya. Sampai dapat dari mana kaos itu? Kaosnya? Iya. Dari paman? Di mana? Di rumah. Pamanmu di mana? Di rumah. Oh, di rumah ya? Iya, sekarang. Sampai aktivitas sehari-hari apa? Saya bekerja sebagai bangunan. Bangunan. Sampean ngerti apa enggak? Bahwa itu bermasalah ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Muhammad Agus Salim ditemukan mengenakan kaos bergambar Palu Arit pada Jumat pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat oleh anggota Koramil Rambi Puji di depan Masjid Jamik Rambi Puji. Hingga saat ini Muhammad Agus Salim mendapatkan pengawasan ketat dari pihak kepolisian dan TNI. Dari Rambi Puji, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Bisa membuka dari 7 ton, 11 ton. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi C DPRD Jember yang dihadiri jajaran Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember, PLT Direktur Utama M. Tahmrin mengakui bahwa hilangnya kopi sebanyak 11 ton senilai 358 juta rupiah milik PDP Kahyangan Jember disebabkan oleh kacaunya manajemen keuangan perusahaan plat merah yang tengah dipimpinnya tersebut. Bahkan pihaknya mengaku saat pertama kali menjabat PLT PDP merasa kaget dengan laporan pengeluaran dan pemasukan yang amburadul. Untuk itu harus ada yang diselidiki terkait hilangnya kopi yang mencapai 11 ton ini. Namun ironisnya Tahmrin memilih penyelesaian itu dengan cara internal. Padahal kasus tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar pada pemerintah dan rakyat Jember, sehingga dalam penyelesaian kasus dugaan penggelapan seyogyanya dilakukan secara objektif, transparan tanpa ditutup-tutupi. Sementara itu, Komisi C mendesak Bupati Jember untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Baik saran-saran itu. Tadi ada minta untuk dilaporkan polisi. Nah, itu kan apa istilahnya usulan ya. Tapi yang berhak seperti itu kan kita harus lapor kepada pimpinan. Artinya hal ini inspektorat ya, inspektorat yang memeriksa semuanya. Ya, untuk yang laporan ke polisi memang tidak benar, tapi dari jajaran direksi sendiri menganggap itu seperti apa Pak? Usulan seperti itu? Yang pasti saya sudah sampaikan, nanti kan itu dari inspektorat. Ya, karena kami juga termasuk saya kan diminta keterangan oleh inspektorat. Intinya itu. Tadi kan sudah jelas semua. Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi C berhasil menemukan kasus hilangnya 11 ton kopi bubuk milik PDP Kahyangan Jember. Temuan tersebut diketahui saat tengah melakukan inspeksi mendadak ke kantor PDP Kahyangan Jember. Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono menuding ada banyak tikus kantor di PDP Kahyangan Jember. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Kasus hilangnya kopi sebanyak 11 ton milik Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember terus dilakukan pemeriksaan. Menurut Kepala Inspektorat Pemkab Jember Sujito, pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan instruksi Bupati Jember Dr. Faidah. Dengan dugaan hilangnya kopi sebanyak 60 ton, namun temuan hasil pemeriksaan baru 11 ton kopi yang hilang. Usai rapat pembahasan KUA PPAS APBD Jember 2017, Sujito mengaku bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh inspektorat sebenarnya di luar kewenangan. Karena menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, inspektorat hanya memeriksa berkaitan pegawai negeri sipil, bukan BUMD,
mengingat BUMD memiliki badan pengawas sendiri. Kan ada permintaan dari Komisi C agar Tahu kerana ke hukum. polisi. Dan sejauh ini kalau inspektorat kan baru ranah administratif ya. Ini tentang Yang melimpahkan ya decision maker harusnya. Kita kan merupakan hak atus dari hasil pemeriksaan kita kepada bupati. Bupati nanti yang melimpahkan kepada badan pengawas, kan sudah ada badan pengawasnya sendiri. Di BDP ada untuk kasus seperti ini Pak, kalau menurut pengalaman inspektorat, apakah memang pernah dilimpahkan ke kepolisian atau justru diselesaikan secara internal? kasus seperti ini inspektorat baru tahun ini mengalami yang seperti itu untuk perusahaan daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, saat ini saya berada di Pantai Watulo, di pantai selatan di sini. Saat ini akan diselenggarakan kegiatan Gerak Jalan Watam, Bergu Putri selesai, jeda 5 menit. Dilanjutkan peserta Watam kali ini diikuti ada ribuan peserta dari berbagai daerah. Barusan sabu jagat di belakang dari Pilih Gumukmas. Dan kegiatan ini sebagai ikon nantinya di Kecamatan Ambulu. Kami serahkan sebenarnya kepada Baik, panitia. kita kegiatan pada sore hari ini. Pelepasan gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam berlangsung dengan tertib dan meriah. Regu penghormatan dari Satuan Armet Ambulu menjadi barisan pertama dalam rangkaian gerak jalan tersebut. Kemudian, barisan berikutnya disusul oleh jajaran Muspika Kecamatan Ambulu yang juga didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember. Dalam regu penghormatan dilepas oleh panitia gerak jalan Watam, kemudian disusul oleh ribuan peserta perorangan warga maupun beregu. Acara ini diikuti dari kalangan anak-anak, remaja hingga tingkat dewasa. Bahkan peserta tak hanya berasal dari wilayah Kecamatan Ambulu saja, melainkan juga banyak peserta dari berbagai kecamatan lain seperti dari Kecamatan Wuluhan, Puger, Gumukmas, Balung, Jenggawa, dan lain-lain. Ribuan peserta gerak jalan Watam kali ini menempuh jarak sejauh 12 km dari start Pantai Watu Ulo hingga finish alun-alun Kecamatan Ambulu. Menurut Ketua Panitia Gerak Jalan Tradisional Watu Ulo Ambulu 2016 Edi Santoso, animo masyarakat yang mengikuti gerak jalan tahun ini lebih besar dibandingkan tahun yang lalu. Berdasarkan data tahun ini, peserta perorangan saja sudah mencapai 2.500 orang, belum lagi peserta kehormatan dan peserta beregu. Dibanding tahun kemarin, antusias dari masyarakat anggota Bapak-Bapak anggota DPR, 2.500 peserta. hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah cukup lama kita tinggalkan, sehingga pada siang hari ini mudah-mudahan satu pengkal tolak untuk kegiatan selanjutnya. Kurang lebih jarak yang akan kita tempuh antara 11 Watu Ulo Ambulu yang sangat Jajaran Muspika dan kepanitiaan berharap acara gerak jalan tradisional Watu Ulo Ambulu atau Watam ini terus menjadi ikon Kecamatan Ambulu yang akan diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Baik pemirsa, demikian laporan dari saya Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. APBD 2017 tetap 5 miliar. Meski akan dilakukan pembahasan secara maraton siang dan malam hari, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jember tahun 2017 dipastikan tidak akan bisa selesai tepat waktu dari jadwal 30 November 2016 yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Karena rapat Badan Musyawarah DPRD Jember telah menyepakati paripurna penetapan APBD 2017 baru akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2016 mendatang. Keterlambatan Bupati menyerahkan naskah rencana APBD 2017 dinilai menjadi penyebab utama pembahasan APBD tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni. Menurutnya, waktu efektif yang tersisa hingga akhir November hanyalah 8 hari saja. Padahal kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS 2017 belum juga dibahas. Rencananya pembahasan KUAPPAS akan dilakukan selama 4 hari, mulai tanggal 23 November 2016 dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD hingga 22 Desember mendatang.
sesuai surat bupati yang kita terima tanggal 17, kita langsung rapat pimpinan tanggal 18 otomatis untuk pembahasan APBD 2017 itu untuk bulan November hari efektif ini ada 8 hari dan itu tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Langsung aja, sekarang aja langsung ini dikolongkan. Hal ini disikapi Ketut Sugama dengan mendirikan lukisan karyanya yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, Ketut juga terbuka bila masyarakat ingin belajar melukis, pihaknya terbuka untuk siapa saja. Mengingat sebetulnya seni menggambar dan melukis sangat baik untuk perkembangan anak. Karena anak-anak dilatih untuk berimajinasi dan menuangkan idenya di kanvas. Tak hanya itu, karya seni juga sangat berharga. Bila bagus dan diminati kolektor, harga lukisan bisa berharga jutaan rupiah. Oleh karena itu, bila ditekuni dan berlatih, pelukis juga bisa menjadi profesi yang menyenangkan dan bahkan menghasilkan. Salah satu pengunjung, Indi, mengaku kagum dengan hasil lukisan Pak Ketut Sugama. Selain bagus, lukisan Ketut Sugama juga tak kalah dari hasil lukisan dunia lainnya. Bahkan nama Ketut juga sudah menjadi legenda pencinta seni di Indonesia. Dari sisi pengunjung, saya nggak mengira kalau Pak Ketut punya koleksi yang sangat luar biasa seperti ini. Kalau tadinya kan kita hanya bisa melihat mungkin di BI atau di kantor-kantor yang ada koleksinya Pak Ketut. Tapi setelah kita masuk di sini, kita benar-benar merasakan sentuhan spiritualnya. Terus kemudian kita melihat koleksi-koleksinya yang beragam, benar-benar seperti bukan karya orang Jember kalau menurut saya, tapi sudah mendunia sekali. Sementara Ketut Sugama menuturkan, museum dan pameran lukisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang seni lukis dan juga diharapkan dapat berguna sebagai peninggalannya kelak, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jember. Karena selama ini museum lukisan belum ada di Kabupaten Jember. Tujuannya apa, Pak? Tujuan ini pembukaan ini ya. Ini pembukaan adalah tujuan sebagai sebenarnya pameran tahunan memperingati kiprah saya, sekarang sudah umur 74 tahun ya. Dan ini hari ulang tahun saya sebenarnya tanggal 22 November itu. Kemudian berikutnya nanti ada kiprah-kiprah berikut yang sesuai dengan seni lukis dan kemuseuman. Saya kepingin menjadi seorang pelukis yang meninggalkan bekas-bekas kehidupan saya berupa museum. Sebab mulai tahun 63 saya pelukis di Jember. Sampai sekarang nggak ada pelukis Jember yang senior sampai apapun yang meninggalkan museum. Saya kepingin meninggal untuk anak. Oleh karena itu 2 rumah saya yang saya bangun itu saya limpahkan, hibahkan nanti untuk umat. Ya ini yang tadi yang dilihat sana tadi, dan yang saya bangun sekarang tuh yang rencananya ikut membangunnya sekitar 1,4 miliar tuh nanti. Itu nanti akan saya limpahkan, hibahkan ke negara. Anak saya sudah saya berikan rumah satu persatu, saya kasihkan mes, lengkap sudah. Jadi tugas saya untuk anak sudah lengkap. Sekarang untuk dan rumah yang saya berikan kepada masyarakat, kemanfaatannya maupun rumahnya, haknya dan sebagainya, itulah yang akan saya bawa ke akhirat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Suasana Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember mendadak jadi ramai saat ratusan warga dari 2 dusun datang. Mereka meluruh ke Balai Desa karena geram dengan aktivitas pengoboran yang dilakukan oleh pihak Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta pada sebuah lahan di Dusun Muneng. Mereka khawatir pengeboran bisa berdampak buruk bagi lingkungan seperti semburan lumpur lapindo dan lain-lain. Warga juga menuntut Kepala Dinas Mayangan Sulima agar bertindak tegas terhadap pihak universitas untuk menghentikan atau menutup pengeboran tersebut sesuai tuntutan warga. Pihak warga sempat berdebat dengan Humas UPN Yogyakarta karena pihak universitas merasa sudah melakukan sosialisasi terhadap penelitian shell coring atau semacam pengeboran inti bumi untuk mengambil sampel materi batu inti bumi untuk diteliti berkaitan dengan kandungan minyak atau kandungan mineral lainnya.
Warga terdekat lokasi membantah telah diundang soal sosialisasi tersebut dan warga tetap bersikukuh memaksa pihak UPN menutup pengeboran yang dilakukan UPN. Kepala Dinas Mayangan Sulima mengatakan bahwa pengeboran bertujuan untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UPN, namun ketika banyak penolakan dari warga sekitar, maka Kepala Desa akan mengupayakan penutupan pengeboran tersebut demi situasi desa yang kondusif. Program dari UPM untuk melakukan penelitian di sini. Toh pada akhirnya masyarakat itu di luar ada isu yang seperti itu, jadi mereka takut, mereka resah. Sudah saya kembalikan lagi kepada UPM untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan dari UPM bahwa ini dihentikan. Mereka melihat kondisi masyarakat yang seperti itu. Sementara itu, Iwan Kurniawan, Humas UPN Veteran Yogyakarta mengatakan pihaknya sebenarnya sudah melakukan sosialisasi sebulan sebelum pengeboran. Namun situasi warga Jember Selatan masih cenderung paranoid terhadap aktivitas tambang, sehingga pihaknya akan menutup pengeboran dan meminta waktu selama 4 hari untuk membersihkan alat berat. Batu itu adalah Mas paham kan tambang terbuka seperti apa? Pasir besi, galian C, itu kan tambang terbuka. Tetapi ini kan kami baru survei, bukan menambang. Oleh karena itu kami sesuai dengan prosedur sosialisasi, oke, kami sosialisasi. Kalau ternyata kenyataan masyarakat tidak menerima, ya saya tanyakan tadi kan, tidak menerima di mana? Kalau ada hal-hal yang kecil yang dipelintir, ya perlu kami luruskan supaya masyarakat paham. Tetapi kalau sudah Sejumlah warga setempat sebenarnya sudah mendatangi lokasi pengeboran semalam, namun karena tidak puas dengan sikap UPN, akhirnya warga meluruk Balai Desa menuntut Kepala Desa bertindak tegas terhadap penutupan aktivitas pengeboran yang dilakukan UPN Veteran Yogyakarta. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Anggaran hibah sejatinya merupakan salah satu dana yang diperuntukkan untuk mengakomodir kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun untuk kepentingan politik dalam arti luas. Total anggaran hibah Kabupaten Jember setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD adalah 80 miliar rupiah, yang sebelumnya adalah 104 miliar rupiah. Berbeda dengan bansos yang sudah terserap sebanyak 50% dari total anggaran 60 miliar rupiah tersebut, setelah perubahan APBD, realisasi serapan dana hibah ternyata hanya 5% dari 85 miliar rupiah tadi. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset BPKA Hadi Sasmito, beliau mengaku tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, mengingat hal itu menjadi kewenangan setiap satuan kerja perangkat daerah. Hadi menjelaskan bahwa pada setiap rapat koordinasi bersama SKPD yang selalu menjadi alasan mereka adalah belum bisa dicairkannya dana hibah, dikarenakan kurangnya persyaratan administratif yang dapat berakibat pada permasalahan hukum. Agak sedikit kelihatan rendah kan, memang ada dana-dana yang dia tidak bisa cairkan karena itu sudah dilakukan dalam perubahan BAD, sehingga SKPD untuk memacu itu terkait dengan penyerapan tadi memang harus ada dari sisi anggarannya menunggu dari APBD 2016. Jadi banyak SKPD juga memang itu juga dilakukan pergeseran-pergeseran. Hadi menambahkan bahwa hibah merupakan program yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan bansos merupakan bantuan untuk mengurangi resiko sosial yang terjadi di masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jadi intinya adalah penegakan. Aksi bela Islam yang terjadi pada tanggal 4 November lalu dinilai sebagai murni dari hati para umat Islam di Indonesia yang gelisah dengan kasus penistaan agama yang diduga oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun terkait wacana aksi bela Islam Jilid 2 yang rencananya akan digelar pada tanggal 2 Desember mendatang, terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari kalangan pemuda Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam gerakan pemuda Ansor Cabang Jember. Penolakan oleh GP Ansor Jember ini dikarenakan ada indikasi masuknya kepentingan Islam radikal pada momentum aksi tersebut. Menurut Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi,
Wacana aksi bela Islam Jilid 2 ini cenderung akan ditunggangi oleh kepentingan golongan Islam garis keras, yang malah akan membuat kesatuan bangsa Indonesia menjadi hancur. Aib khawatir rencana aksi pada 2 Desember itu jelas bisa merusak ideologi Pancasila atau NKRI. Maka GP Ansor mempercayakan itu kepada aparat penegak hukum untuk segera memproses secara adil. Dan selama ini dengan adanya muncul itu mempunyai momentum untuk keluar dan memanfaatkan situasi kondisi ini yang ingin merubah ideologi Pancasila maupun terkait dengan NKRI. Jadi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim kanan, dan yang lainnya ini sudah mulai muncul. Diberitakan sebelumnya, mahasiswa Nahdien yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Cabang Jember juga menyatakan sikap menolak aksi 2 Desember tersebut. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Sudah duduk. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember Asih mengenai pembacaan vonis tersebut langsung dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi Surabaya. Dalam vonis tersebut, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Atas vonis tersebut, jaksa penuntut umum mengaku belum menentukan sikap atau pikir-pikir dan masih menunggu pihak terdakwa apakah mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Lebih lanjut, Majelis Hakim masih memberikan waktu selama 7 hari kepada jaksa dan terdakwa untuk menentukan sikap tersebut. Nah, untuk perkara Bansos yang tahun 2014, kegiatan pengajian, penanganannya untuk 2 terdakwa kan udah tahu, satunya meninggal, yang satunya Gus Abton kemarin sudah mendapatkan putusan oleh Hakim Tipikor dari tuntutan 2 tahun 6 bulan divonis atau diputus 1 tahun 8 bulan untuk pidana penjaranya. Untuk dendanya dari 250 juta subsidiar 6 bulan diputus 200 juta subsidiar 3 bulan. Nah, atas putusan tersebut setelah Ketua Majelis memberikan kesempatan baik terdakwa maupun penuntut umum, terdakwa pikir-pikir, penuntut umum pun juga pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Kalau 7 hari nanti terdakwa atau terpidana tidak menyatakan upaya hukumnya banding, berarti sudah menerima atas putusan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Afton menjadi terdakwa kasus bantuan sosial pengajian tahun anggaran 2014. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kedua tersangka tersebut diketahui diperiksa pagi tadi di Kejaksaan Negeri Jember, namun kedua belah pihak diketahui masih minta waktu untuk didampingi oleh penasihat hukum, sehingga pemeriksaan diagendakan ulang pekan depan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasipitsus Kejari Jember Asih. Namun untuk peran serta keterlibatan kedua tersangka tersebut, Asih masih enggan untuk membeberkannya karena hal tersebut masih masuk dalam materi pemeriksaan. Lebih lanjut, kedua tersangka tersebut diketahui salah satunya merupakan Ketua Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan Puger. Untuk informasi lebih dalam, Asih menuturkan untuk sabar menunggu sampai hasil pemeriksaan dapat dipublikasikan. Untuk indikasi memang kita udah menetapkan tersangka 2, dan nanti hari Kamis besok kita melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. Misalnya berapa? MF sama MS. Dengan tambahan 2 orang tersangka tersebut, maka Kejari Jember hingga kini telah menetapkan 4 nama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus korupsi bantuan sosial Kabupaten Jember tahun 2014 dengan taksiran kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Mirvano, petugas Badan Pendapatan Daerah Bapenda yang diutus Bupati untuk mengikuti rapat pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran atau KUA PPAS, mengaku akan mengembangkan teknologi informasi untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dengan cara menambahkan perangkat online pada setiap kasir hotel dan restoran Jember.
Alat khusus yang bernama tapping box ini akan terkoneksi dengan komputer kasir, maka dari itu semua transaksi akan terkoneksi dengan sistem. Nirvano menambahkan dengan demikian dapat meminimalisir permainan dan rekayasa dan Bapenda bisa langsung mengetahui secara real berapa pemasukan setiap bulannya dari sistem ini. Nirvano yakin dengan sistem ini akan dapat mencegah dan meminimalisir kebocoran pendapatan dari pajak dan retribusi dari berbagai sektor usaha di Jember, sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD Jember dengan cukup signifikan. Bapenda menargetkan PAD tahun 2017 sebanyak 520 miliar rupiah. Ditetapkan di SPJND. Kita juga akan mengembangkan IT, terutama untuk mengurangi kebocoran di pajak hotel dan restoran dengan menambahkan 1 unit perangkat yang kita buat secara online. Dalam rapat tersebut, DPRD Jember masih keberatan jika penganggaran perangkat tapping box hanya 500 unit. DPRD siap menambah anggaran menjadi 2,1 miliar rupiah agar seluruh objek pajak yakni 160 usaha bisa ditambahkan perangkat online tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Mayat Noveri Eko Purnomo, relawan BPBD Jember yang hilang saat latihan mandiri menyusuri sungai dan water rescue 2 hari yang lalu akhirnya ditemukan Jumat pagi oleh warga yang akan melakukan proses penambangan pasir di Sungai Kali Wirolegi, Kelurahan Wirolegi, Sumbersari, Jember. Korban yang menjadi andalan BPBD Jember saat bencana alam ini ditemukan tersangkut bambu pembatas penambangan dan dievakuasi oleh warga ke bibir sungai untuk kemudian dibawa ke unit kamar jenazah Rumah Sakit Subandi, Jember. Sebelumnya 2 hari rekan korban sesama relawan berusaha melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Kalimayak. Namun berkali-kali penyisiran termasuk dengan perahu karet dilakukan, Noveri belum juga ditemukan hingga akhirnya Jumat pagi warga menemukannya tersangkut bambu. Di Desa Jember, Jawa. Gimana sih ininya proses waktu ketemunya pertama kali? Ditemukan warga, Pak. Ditemukan warga, terus warga lapor ke kami, Pak. Itu berapa jauh dari lokasi ini hilang? Sekitar 4 kilo. 4 kilo. Ada berapa hari ini pencarian, Mas? 2 hari. Sebenarnya posisi korban waktu itu apa sih? Pada latihan atau seperti apa? Iya, pas latihan, Pak. Kebetulan korban itu juga pengaman bagi teman-temannya yang latihan, Pak. Jadi rescue bagi teman-teman yang latihan. Ditemukan apa dalam kondisi gimana itu? Tersangkut di pohon atau gimana? Itu ditemukan telungkup, Pak, sama warga sana gitu. Sudah ada di pinggir ya, Mas? Iya, agak minggir gitu. BPBD Jember kehilangan relawan andalannya yang selama ini sering berbagi ilmu kebencanaan ke sesama relawan khususnya yang masih baru. Bahkan korban sendiri merupakan salah satu relawan yang suka berbagi dan dikenal tak pernah lelah dalam menolong korban bencana alam. Kami ada tradisi sederhana di kami. Jadi sesama relawan itu memiliki kemampuan yang berbeda. Saat kemampuan yang berbeda itulah kita saling bertukar kemampuan, saling bertukar ilmu, baik diskusi maupun pelatihan-pelatihan sederhana yang mereka miliki. Ini kan menyusul tingkat kerawanan, kemudian kebencanaan sekarang ini kan siaga, Pak, di Jember. Apa himbauan? Ya, jadi kebetulan sebenarnya Mas Noveri itu malamnya mau jaga karena siaga darurat bencana. Jadi sebenarnya Mas Noveri, sehingga kami memang saat itu menunggu memang di kantor. Jadi kalau teman-teman relawan yang mensupport kami itu sudah luar biasa. Jadi kalau untuk upaya-upaya tentang kebencanaan kami sudah membuat posko yang ada di kantor, yang namanya posko siaga darurat, dan itu bisa teman-teman relawan bisa merapat. Usai menjalani visum, jenazah relawan BPBD Jember ini langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember untuk segera dimakamkan. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Puluhan warga pinggiran hutan di kawasan Gunung Sukmo, Ilang, Ambulu, Jember sering berburu belalang kayu.
Mereka melakukan perburuan belalang kayu hampir setiap malam hari. Peralatan yang mereka bawa seperti seter dan kantong jaring plastik. Per orang dari mereka bisa mendapatkan 200 hingga 500 belalang setiap harinya. Belalang hasil buruan mereka biasanya dijual kepada tengkulak dengan harga Rp20.000 hingga sampai Rp30.000 per 100 belalang. Dan terkadang sebagian warga berburu belalang untuk olah menjadi masakan lezat bersama keluarga. Salah satunya Wakidi, warga asal Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu ini hampir setiap malam berburu belalang bersama teman-temannya. Jenis belalang yang mereka buru merupakan belalang ukuran besar jenis belalang jati, yang mana belalang jati tersebut banyak menempel di pohon jati maupun di pohon pisang. Belalang hasil buruan Wakidi ini nantinya akan dibuat masakan dan kemudian akan disantap bersama keluarganya. Karena selain memiliki rasa yang lezat, masakan oseng-oseng belalang dinilai menghangatkan badan. Cari belalang ini Mas, buat labu makan, ya nanti sama keluarga. Nah, daripada belalang ini menjadi kendalanya tanaman termasuk dari jagung maupun kelapa, ini sambil cari sambil buat lawar. Kan selain menghangatkan badan, itu juga enak rasanya. Ya bermacam-macam, termasuk ada yang 30, ada yang 25 sampai 20.000 per 100 belalang. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mahasiswa Politeknik Jember memproses kulit koro pedang untuk diolah atau difermentasi menjadi bioetanol. Untuk proses awal, kulit koro pedang ini dihaluskan dengan blender khusus untuk dilebur menjadi bubuk halus. Setelah di blender, bubuk koro pedang tersebut diproses dengan memasukkan bahan baku ke dalam pipa dengan dicampur dengan air. Setelah itu dipanaskan dengan suhu tertentu untuk dijadikan bahan baku tersebut menjadi etanol. Setelah proses tersebut, bahan baku etanol langsung dilakukan proses kimiawi atau fermentasi, sehingga dapat dihasilkan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak yang sangat ramah lingkungan, karena berbahan dasar limbah pertanian, sehingga emisi gas buang lebih rendah dari bahan bakar minyak. Menurut salah satu mahasiswa Fadil, bioetanol ini diharapkan mampu menjadi energi alternatif pengganti bensin maupun kebutuhan rumah tangga lain. Terus sampai jelaskan juga bahannya dari apa? Ini proses pembuatan bioetanol. Kami bahannya dari limbah koro pedang. Manfaatinnya dari limbah-limbah kulit koro pedang. Di sini kita membuat dari bioetanol generasi kedua. Yang awalnya bioetanol generasi pertama itu berbahan glukosa, itu dapat langsung difermentasi oleh Kamir jadi etanol. Nah, ini kita manfaatin limbah hasil pertanian atau lebih dikenal generasi kedua, bioetanol generasi kedua. Jadinya langsung difermentasi oleh Kamir, tapi kendalanya itu harus ada proses pretreatment bioetanol terlebih dahulu. Jadinya untuk memecah lignin yang ada pada kulit koro pedang tersebut, kemudian dikonversi menjadi etanol. Mas, butuh berapa lama risetnya? Kalau risetnya kemarin kita sekitar 2 bulan untuk proses pretreatment sampai proses pembuatan bioetanol. Untuk apa riset pertama, bahan bakunya berapa banyak? Bahan bakunya kemarin itu perharinya dari home industri kulit koro pedang itu sendiri itu perharinya mencapai 3 kilogram. Jika dikalkulasi dalam setahun itu limbahnya itu mencapai 1080 kg per tahun. Dari 3 kg bisa jadi berapa bioetanol? Kemarin ini kan skala penelitian ya, jadi itu dari kulit koro pedang 400 gram itu jadi etanol 14 mili. Intinya buat apa itu Pak? Etanol? Etanol sendiri itu bisa jadi bahan bakar pengganti bensin atau juga bisa jadi bahan bakar rumah tangga juga bisa. Apa kelebihan dari bioetanol? Kelebihan dari bioetanol sendiri itu proses pembakarannya, di mana kadar oksigennya lebih tinggi, yaitu sekitar 35%. Kemudian emisi gas buang yang di mesin itu lebih sedikit, sekitar 18-25%. Untuk bioetanol dari bahan koro pedang ini masih dalam taraf penelitian, sehingga butuh penyempurnaan kembali untuk bisa diaplikasikan kepada kendaraan bermotor maupun sebagai bahan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyaksikan informasi tadi di website kami di www.satutv.co.id. Saya Bruna Fantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam Satu TV.